Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat pagi untuk semuanya. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengerjakan UD Terus Jaya, terutama dalam mengelola entry journal. Baik, akan saya share terlebih dahulu. Ya. Jadi pada uji kompetensi untuk mengelola entry journal, di sini kita akan mencatat semua transaksi ke dalam jurnal. Namun sebelumnya kita harus membaca dulu ketentuan umum, ya, ketentuan atau informasi umum dari perusahaan. Yang pertama di sini PT Terus Jaya, dia bentuknya PT ya. Kemudian di sini ada dia jualan TV merek LG dan Samsung. Kemudian di sini untuk pemegang sahamnya dengan modal dasarnya 1 miliar, nominal per lembarnya 10.000, saham yang beredar saat ini 70.000 lembar, dipegang oleh 5 orang. Kemudian untuk kebijakan akuntansi di sini, penyusunan laporan keuangan menggunakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKETAP dan disajikan setiap akhir tahun. Semua menganut dasar akrual di mana setiap transaksi dicatat pada periode terjadinya kecuali laporan arus kas. Kalau arus kas pakainya cash basis. Kemudian menggunakan single currency yaitu rupiah. Itu untuk kebijakan penyusunan laporan keuangan. Untuk kebijakan pembelian di sini setiap pembelian diperhitungkan PPN masukan, tarif PPN masukan, VAT-in 10% dari dasar pengenaan pajak atau harga beli. PPN masukan dicatat dalam akun tersendiri. Faktur pajak diterima pada tanggal terjadinya pembelian. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN masukan. Itu kebijakan pembelian. Sedangkan untuk kebijakan penjualan, setiap terjadi transaksi penjualan dikenakan asuransi sebesar 0,2% dari harga jual dan langsung diterbitkan faktur pajak serta diperhitungkan PPN-nya 10%. Kemudian di sini harus dicermati bahwa faktur pajak serta diperhitungkan PPN keluaran atau VAT out 10% dari dasar pengenaan pajak. Di sini dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual dan asuransi dengan syarat pengiriman FOB shipping point. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Pelanggan yang membeli secara kredit ditentukan terminnya adalah 210N30. Kemudian pelunasan piutang dalam periode termin diperoleh potongan 2% dari penjualan sebelum PPN dan denda keterlambatan 1% dari piutang. Pelanggan yang membeli secara tunai sebanyak 10 unit mendapat bonus yang barang yang sama sebanyak 1 unit. Pendapatan servis elektronik juga diperhitungkan PPN-nya. Kemudian untuk kebijakan kas di bank, setiap penerimaan dan pengeluaran uang menggunakan rekening giro. Kemudian untuk pengeluaran di atas 1 juta dibuatkan perintah penarikan cek. Untuk kas kecilnya dia menggunakan metode Impress Fund System. Setiap transaksi dicatat dalam petty cashbook. Dana yang ditetapkannya 10 juta dan akan diisi kembali pada tiap tanggal akhir bulan atau kalau saldonya kurang dari 500.000. Untuk piutang dagang, dia menerapkan CKP 5% dari saldo piutang dagang di akhir periode. Untuk persediaannya menggunakan metode perpetual dengan penilaian menggunakan metode rata-rata. Dan untuk penilaian aset tetap,
Penilaian aset tetap wujud yang dimiliki oleh perusahaan dicatat perusahaan berdasarkan prinsip harga perolehan dan disusutkan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Di sini perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada akhir bulan. Aset tetap yang dihentikan pemakaiannya, depresiasi diperhitungkan saat penghentian. Ini daftar customer dan supplier. Suppliernya supplier tunggal yaitu PT Universe Electronic. Kemudian kalau customernya itu ada 4, ada Toko Putrajaya, Toko Abadi, Toko Surya, Toko Sejahtera, dan ada Toko Bunyamin. Berikutnya di sini ada trial balance mulai dari petty cash, kemudian ada marketable equity securities, kemudian di sini nanti juga ada investment, kemudian ini ada investment, kemudian sampai terakhir di sini ada company income tax. Di sini juga di utangnya itu ada BCA long term maturity, ada BCA loan long term. Ini long term maturity itu kadang juga ada yang menyebutkannya dengan short term. Terus di sini juga ada bond payable, itu berarti utang obligasi, kemudian ada discount on bond payable. Nah, di sini untuk penjelasannya, cash in bank merupakan saldo rekening perusahaan yang di Bank BCA. Kemudian untuk marketable securities-nya, ini perlu dicermati. Investasi saham pada PT Nareswari Trading dengan nilai nominal 100.000 per lembar saham biasa. Pembelian dilakukan pada tanggal 15 November 2014 sebanyak 1.000 lembar dengan kurs 105%. Account receivable-nya, ini rinciannya. Kemudian ada employee receivable, ini rinciannya. Kemudian merchandise inventory, ini rinciannya. Kemudian ada fed-in. Prepaid rent, ini rinciannya. Kemudian investment atau investasi jangka panjangnya pada PT Sailendra berupa 40.000 lembar saham senilai 5.000 dibeli tahun 2013 dengan kurs 105 dan kepemilikan sebesar 10%. Kemudian ini ada account payable-nya, kemudian ini fed out, ini bank loan short term-nya, dan yang terakhir bond atau utang obligasinya. Terus Jaya tanggal 1 Januari menjual 500 lembar obligasi yang diterbitkannya seharga 100.000 per lembar, berarti aliasnya 50 juta ya. Kemudian jatuh temponya tanggal 1 Desember 2014, bunganya 12% dibayar tanggal 1 Juli dan 1 Desember. Hasil penjualan bersihnya ya. Hasil penjualan bersihnya 48.466 dan diperoleh diskon on bond atau dis-agio-nya sebesar 1.534.000. Kemudian yang berikutnya ya. Ada keterangan mengenai ekuitas ya. Ada keterangan mengenai ekuitas di mana di situ saham yang beredar tahun 2013 berjumlah 60.000, nominalnya 10.000. Nah, kemudian di situ dijual laku 950, berarti ini nilai pasarnya. Kemudian pada bulan Juni diterbitkan saham biasa 20.000 lembar, nilai nominal 10.000, laku dijual 150. Ini nilai pasar untuk additional, ada penambahan modalnya. Nah, ini untuk daftar aktiva tetapnya. Kemudian setelah itu baru kita akan mencatat bukti transaksinya.
Baik, sekarang kita coba mencatat bukti transaksi ini ke dalam jurnal yang diperlukan. Yang pertama di sini tanggal 1 Desember bukti transaksi pertama ada bukti kas keluar. Jika ada bukti kas keluar, maka ini kita catat pada cash out. Ya. Kita catat pada cash out. Nah, di sini berarti kita tahu tadi obligasinya adalah senilai 50 juta. 500 dikali 100.000 per lembar. Ya. Itu untuk bond payable-nya. Kemudian di sini bunganya ada 12,5% dan ada akun diskon on bond-nya 285. Maka kita harus memperhitungkan dulu ya bunganya, berarti 12% ya sama dengan tadi kan keterangannya bahwa bunga itu dibayar tanggal 1 Juli dan 1 Desember dan ini 1 Desember, maka berarti bunganya adalah 12% dikali 50 juta untuk nilai bond payable-nya dikali 6/12. Maka di sini untuk bunga hasilnya 3 dibagi 100. Oh, ini berapa ini? Ini angkanya kebanyakan ya. 1. Ini angkanya kebanyakan. Oke, 3 juta. Ini bunganya. Terus kemudian ada bond diskonnya tadi ada diskon on bondnya 286. Sehingga ya yang dibayarkan di sini 53 juta itu di sini diskon on bond itu 286. Sehingga jumlahnya di sini bond payable yang dibayarkannya itu 50 juta. Kemudian ini berarti kan itu ya, interest expense. Interest expense-nya adalah ini, kemudian kreditnya cash in bank ya. Kita lihat cash in bank-nya di sini 50 cash in bank-nya 53 juta. Sehingga di situ ada diskon on bond-nya. Diskon on bond-nya ada 286. Oke. Saya ulangi di sini bond payable itu ya sesuai dengan keterangan tadi bond payable-nya. Kalian lihat di sini bond payable-nya di sini 500 lembar dikali 100.000. 500 lembar dikali 100.000. Ada 50 juta. Jadi angka ini bond payable-nya itu asalnya dari
Baik. Sekarang, nah ini bagaimana mencatatnya dalam cash payment journal? Ini dia. Ya. Ini interest expense 3.286, bond payable-nya sekian, kemudian cash in bank, kemudian diskon on bond. Sekarang kita ke transaksi 2. Di transaksi 2, berdasarkan keputusan pengadilan, CV Bunyamin dinyatakan pailit atau bangkrut. Untuk itu dihapuskan daftar piutangnya. Ya, maka di sini ada allowance for bad debt-nya itu debit, kemudian kreditnya account receivable. Berarti di sini 20 juta. Oke. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya di sini pada transaksi 3, ya, pada transaksi 3 di sini ada bukti kas keluar, berarti kita ke cash out. Membayar kepada PT Universe Electronic pelunasan utang tanggal 29. Di sini ada utang, kemudian ada potongan, dan kas yang dibayarkan 52.480. Di sini langsung dicatat utang di account payable, kemudian potongannya 1.320, purchase diskon, kemudian cash in bank-nya 52.480. Berikutnya, transaksi berikutnya adalah bukti kas masuk. Berarti kita catat di cash in, pelunasan piutang. Di sini dari toko abadi, kemudian pelunasan piutangnya, cash in bank-nya 54.110, kemudian account receivable-nya 55.110, kemudian di sini ada potongan sales diskonnya 1 juta, sehingga di sini tercatatnya seperti ini. Oke. Berikutnya transaksi 5. Pada transaksi 5 di situ ada penjualan. Nah, penjualannya seperti pada keterangan yang di sebelumnya bahwa di penjualannya itu dia ada asuransi, kemudian ada jasa servis. Nah, maka di sini yang perlu dicatat yang pertama di sini ini kita menjualnya kepada toko Putrajaya Blora. Berarti total penjualannya di sini sales-nya 73 juta. Kita catat di sales. Kemudian asuransinya 146, kita catat di insurance payable. Kemudian jasa servis 500 kita masukkan ke sales service. Kemudian PPN 10% sebesar 7.344.600 itu kita taruh di sini fade out-nya. Kemudian yang terakhir ada piutang dagangnya 81.010.600. Selain itu, di sini juga karena kita menggunakan metode perpetual, maka kita harus memperhitungkan cost of sale sama inventory. Maka kita lihat di sini di kartu persediaannya, ya, di kartu persediaannya kita lihat ini tanggal 4, di sini ada 30 juta, kemudian ditambahkan dengan di tanggal 4 ada 27. Berarti 34 tambah 27 sama dengan 57. Maka di sini dicatat 57 juta, sininya 57 juta. Oke. Kita lanjutkan ke bukti transaksi yang ke-6.
Di bukti transaksi yang ke-6, di situ ada faktur penjualan dari PT Universe Electronic. Berarti kita melakukan pembelian kepada PT Universe Electronic. Nah, di sini kita catat pada jurnal pembelian. Nah, di sini yang pertama berarti kita melakukan pembelian untuk TV Samsung, LG. Di sini ada biaya pengiriman, ada PPN BM, ada PPN 10%, sama ada piutang dagang. Maka yang perlu dicatat di merchandise inventory adalah ini total harga barang atau total penjualan ditambahkan dengan PPN BM. Nah, PPN BM itu akan menambah harga pokok dari merchandise inventory-nya. Sehingga di sini merchandise inventory ini 145.200.000 itu diperoleh dari 132 juta ditambah dengan 13.200.000. Ini ketemu. Kemudian value added tax in-nya adalah PPN 10% ini. Kita catat di sini. Kemudian biaya pengirimannya dicatat sebagai freight paid dan account payable 158.900 account payable. Oke, lanjut. Sekarang di transaksi 7. Di transaksi 7 di sini ada retur pembelian. Nah, di retur pembelian ini kita catat di jurnal memo, maka di sini account payable-nya 9.600.000, merchandise inventory-nya itu Samsung-nya 8 juta plus PPN BM 800, berarti di sini merchandise inventory-nya 8.800.000, kemudian value added tax in-nya 800.000. Berikutnya di transaksi 8, bukti kas keluar dibayar kepada kantor kas negara, berarti di sini jurnalnya ya. Yang pertama adalah company income tax. Jadi PPh finalnya dicatat pada akun company income tax sebesar 4.500.000, PPh pasal 21 5.200.000, value added tax out-nya 28.600.000 dan value added tax in 8.350.000. Berikutnya ada faktur penjualan. Faktur penjualan kepada toko Abadi Semarang. Di sini total penjualannya 108 salesnya. Kemudian ada asuransi, di insurance payable-nya 216. Kemudian ada PPN 10%, 10.821 ini dari sini dicatat ke sini. Kemudian terakhir piutang dagangnya 119.037.600 dicatat di sini. Sekarang kita ke transaksi 10. Di transaksi 10 di situ ada bukti kas keluar pembelian perlengkapan kepada toko Zeus Semarang. Berarti pakainya cash out. Di sini office supplies 2.840.000, kreditnya cash in bank 2.840.000. Transaksi 11 penerimaan piutang atas penjualan. Nah, ini dikenai denda 1% atas keterlambatan. Maka di sini di cash in-nya ya toko Sejahtera Kendal 84 juta, cash in bank-nya ini 84.604.872. Kemudian ada piutang atau account receivable-nya 83.767.700. Kemudian denda keterlambatannya 837.672. Bukti 12. Di bukti 12 di sini kita ada kas keluar untuk membayar utang kepada PT Universe Electronic. Maka di sini ya mengeluarkan uangnya 145.580.000, kemudian ada utang 149.300.000,
Kemudian purchase diskonnya 3.720.000. Oke. Berikutnya transaksi 13. Di transaksi 13 ada piutang karyawan yang dia dilunasi. Berarti di sini ada kas masuk, bukti kas masuknya di sini. Employee receivable, debitnya di sini cash in bank 3.500.000, kreditnya employee receivable 3.500.000. Berikutnya transaksi 14. Pada transaksi 14 di sini ada pembelian kepada PT Universe Electronic. Maka di sini pada tanggal transaksi 14 di tanggal 16 dari beli kepada PT Universe Electronic, merchandise inventory-nya 121 juta ditambah dengan PPN BM 1200, di sini 133.100. Kemudian value added tax in-nya atau PPN masukannya 12.100 di sini. Ada biaya pengiriman atau freight paid 500 sehingga account payable-nya adalah 145.700. Ingat ya, karena ini ada PPN BM, maka merchandise inventory-nya itu ditambahkan. Nih, 121 ditambahkan dengan PPN BM. Oke. Berikutnya ada bukti kas masuk karena ada penjualan tunai. Ya, karena ada penjualan tunai. Maka kita lihat di sini kas masuk sales-nya di sini, kas masuknya, cash in bank-nya 54.1.200. Kemudian cost of sale-nya nanti ya kita lihat di kartu persediaan cost of sale sama kartu merchandise inventory nanti kita lihat di kartu persediaan. Kita memindahkan angka-angka yang di sini terlebih dahulu. Sales di sini sudah, di sini cash in bank ya. Kemudian yang berikutnya di sini salesnya 46 juta, ini salesnya 46 juta. Kemudian ada asuransi 92 juta, ini asuransi 92 juta. Ada jasa servis 3 juta, ini ada jasa servis 3 juta. Dan ada PPN 4.909.200, ada PPN 4.909.200. Ini yang ada di sini sudah dicatat semua. Nah, sekarang mau lihat cost of sale sama merchandise inventory-nya. Kita lihat di kartu persediaan. Tanggal 17 Desember di sini ya. Kalian lihat untuk TV Samsung dia kan jualnya 15, tapi dia ada bonus 1 karena di ketentuan yang depan tadi kalau penjualan unitnya itu 10, maka dia nanti akan dapat bonus 1. Maka di sini ada 27.180 untuk TV Samsung. Kemudian yang bawahnya untuk TV LG pada tanggal 17 Desember ada 14.915. 14.915 ditambah 27.180.800, maka di sini hasilnya adalah sebesar 42.095.800. Oke, sekarang transaksi 16. Di transaksi 16 ada pembayaran angsuran pinjaman dengan rincian ada pokoknya, kemudian ada bunga. Berarti ini bukti kas keluar dicatat di kas keluar, maka di sini account debited-nya BCA loan. Long term maturity sebesar 23.550. Kemudian cash in bank-nya 25 juta, kemudian ada beban bunganya 1.450.000. Ini untuk jurnalnya. Berikutnya di tanggal 18. Di tanggal 18 ya. Di tanggal 18 di situ Toko Sejahtera ya. Kita menjual kepada Toko Sejahtera. Berarti di sini kita menjual kepada Toko Sejahtera
180.209.700 piutangnya, receivable-nya. Kemudian di sini total penjualannya atau sales-nya 163.500, ada asuransi 327, kemudian ada fat out 16, 382.700, kemudian inventory ini kita inventory dan cost of sale ini kita melihat di kartu persediaan. Tanggal 18 di sini 42470 sama di sini 89490. Berarti di sininya ada 131960. Kemudian berikutnya ada bukti kas masuk pelunasan piutang dari toko Abadi. Kita mau catat dalam cash in. Di sini dari toko Abadi piutangnya sebesar 119.037.600 ini. Kemudian ada potongan atau sales diskonnya 2.160.000. Kemudian uang yang diterima adalah 16.877.600. Selanjutnya transaksi 19. Transaksi 19 adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar sebesar 74.800 untuk membayar gaji. Di sini gaji bagian pemasaran 60 juta, berarti WEC salaries expense sales di sini 60 juta, sama gaji upah administrasi umum 20 juta, WEC salaries expense administratif 20. PPh pasal 21 yang dipungut adalah 5.200.000. Maka di sini income tax payable-nya 5.200.000 sehingga kasnya 74.800. 74.800. Ini pencatatannya. Berikutnya di transaksi 20. Pada transaksi 20 di situ ada kegiatan pertukaran aktiva tetap. Toyota Grand Extra tahun pembuatan 2007 ditukar dengan Toyota Innova tahun pembuatan 2013 harga pasar 250 juta. Toyota Grand Extra terjual dengan harga pasar 86.625. Lihat penjelasan atas laporan keuangan dan daftar aset tetap. Pada penjelasan laporan keuangan, ya, di sini di kebijakannya, penilaian aset tetap. Aset tetap berwujud yang dimiliki perusahaan dicatat berdasarkan prinsip harga perolehan dan disusutkan sesuai dengan ketentuan perpajakan Indonesia. Perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan akhir periode. Aset tetap yang dihentikan pemakaiannya, depresiasi diperhitungkan saat penghentian. Sehingga di sini untuk transaksi ini, transaksi 20 ini berarti kita menghentikan Grand Extra ditukar dengan Toyota. Maka kita lihat dulu aset tetapnya di sini. Ya. Kita lihat daftar aset tetapnya di sini untuk Grand Extra. Nah, kita lihat di sini di akumulasi depresiasi ya. Di sini ada akumulasi depresiasi kredit tanggal 26 Desember, ada akumulasi depresiasi kredit 19.250. Ya kan? Nih. Tanggal 26 Desember 2014. Ya. Di sini berarti ada depreciation expense untuk sebesar 19.250
Kemudian yang berikutnya akumulasi depreciation. Sebesar sama. Nah, kemudian sebelum membuat jurnal pertukaran aktiva tetap, kita lihat dulu untuk Toyota Grand Extra. Kita hitung dulu. Yang pertama, harga perolehannya berapa? Harga perolehan Grand Extra berapa? Ini harga perolehannya adalah 154 juta. Ini dikreditkan. 154 juta. Kemudian sudah disusutkan berapa? Ini dia. Sudah disusutkan 67.375. Ya. 67.375. 67.375. Sehingga nilai bukunya 86.825. 86.825 kemudian di sini terjual dengan harga pasar 86.825. Di sini harga penjualan. Sama dengan sesuai dengan yang di sini 86.625. Sehingga di sini antara nilai buku dengan harga jual sama berarti tidak ada kerugian maupun keuntungan untuk penjualan aktiva tetap. Maka di jurnalnya yang kedua berarti 26 Desember 2014, jurnal yang kedua berarti yang pertama ini Toyota Innova berarti vehicle-nya 250 juta. Kemudian yang berikutnya akumulasinya. Saya mau dari sini. Akumulasinya berarti kita ambil dari angka ini ya. 67 juta. Kemudian mobil Grand Extra yang dikeluarkan di situ 86 juta dan yang terakhir ini 150 uang kas yang dikeluarkan 150 juta. Sekarang kita lihat sama enggak. Nah, di sini dilihat apa namanya kendaraan baru sekian, ya kan? Ini 150 juta. Di sini apa namanya? Di sini ada pertambahan berapa ini? 250 juta. Sehingga ya, sehingga kita lihat
Oh, vehicle-nya nilainya berapa? Bukan 86 ya. Vehicle-nya itu nilai harga perolehannya 154. Sementara akumulasi depresiasinya berapa? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini akumulasi depresiasinya. Ini ya, 67375 ya. 67375. Oke, ini berarti ada, apakah ada kerugian? Kita lihat di sini. Ini ya. Nah, di sini ini harga pasar apa namanya? Untuk Toyota Innova-nya harga pasarnya, lihat harga pasarnya 250 ya kan? Nah, di sini ini harga kita lihat harga perolehannya adalah 235.625. Jadi di sini dicatatnya bukan 250 tapi kita lihat di sini ya. Di sini 2, 3, 6, 6, 25. Oke, berarti pada pertukaran ini tidak ada keuntungan. Oke. Dah. Nah, ini hasil ini dicatat di sini. Cash out ini dimasukkan ke sini ya. Pertama, catat dulu depresiasi ini ya. Depresiasi expense 19, kemudian akumulasinya sekian. Kemudian mobil baru itu 236.625 seperti yang ada di daftar aktiva tetap. Kemudian ada akumulasi depresiasi, itu juga di daftar aktiva tetap. Kemudian di sini vehicles yang di sini adalah mobil lama. Nah, ini untuk transaksi pertukaran aktiva tetap. Ini kita angka-angka ini melihat di daftar aktiva tetap, kemudian ada cash in bank atau kas yang dikeluarkan untuk menambah pertukaran aktiva tetap menjadi Innova yang baru tadi 150. Jadi saya ulangi. Pertama, lihat daftar aset tetap di sini. Ya, Toyota Grand Extra. Ini ada akumulasi depresiasi kredit 19.250. Kita catat dulu, depresiasi expense 19.250, akumulasinya 19.250. Kita catat dulu di sini. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya baru kita mencatat transaksi pertukaran itu. Yang pertama adalah vehicle, ini adalah mencatat Innova atau mobil yang baru. Ini 236.625, 326.625. Kemudian akumulasi depresiasinya di sini ya. 67375 kita catat di sini. Yang berikutnya Grand Extra yang dijual berarti kan dikreditkan. Ini 154 ya. Ini 154. Kemudian cash in bank-nya 150.000 sesuai dengan yang ada di
soal. Di soal tadi menambah uangnya 150 juta. Begitu. Jadi ini jurnalnya akhirnya dicatatnya seperti ini. Berikutnya adalah ada bukti transaksi 21, di situ ada pengisian kembali kas kecil. Karena ini metodenya Impress, maka pengisiannya di cash out, ditulis akun-akunnya di sini, ya. Electricity expense 900, water and telephone expense 900, transportation expense 800, perjalanan salesman transportation expense 900. Nih sudah. Dan yang berikutnya ada bukti kas masuk. Di situ penerimaan dividen atas penyertaan saham PT Sailendra Perkasa sebesar 750 per lembar saham, dipotong PPh 23 dengan tarif 15%. Kita lihat penyertaan saham di PT Sailendra Perkasa. Itu masuk ke mana? Kita lihat dulu di keterangannya. Di Sailendra Perkasa itu berarti investment ya. Di sini kita invest ini ya. Ini saham PT Sailendra, berarti sahamnya di situ 40.000 lembar saham ya. Nah, kemudian kita dapat dividennya, dividen revenue ya, dividen revenue 750.000 dikalikan 40.000. Dapat di sini 30 juta. Kemudian ada PPh 23 sebesar 15%. Berarti sama dengan 15% kita kalikan sekian. Sehingga di sini cash in banknya berarti sama dengan 30 juta dikurangi 4.500, 2.500.000. Maka di sini dicatatnya ini dividen revenue 25.500.000, PPh pasal 23-nya dicatat sebagai prepaid income tax 4.500.000 dan di sini dividen revenue-nya 30 juta. Oke. Sekarang berikutnya, transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya di sini ada penjualan 750 lembar saham PT Nareswari dengan kurs 120% dan biaya penjualan 1%. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 di situ kena PPh 0,1% dari nilai transaksi. Maka coba kita hitung. Ya, coba kita hitung dulu. Kita lihat PT Nareswari itu per lembar sahamnya harganya berapa? Kita lihat dulu. Oke. Per lembar sahamnya 100.000 nominalnya, kursnya 105. Berarti ya nilai nominalnya 100.000. Oke. Kita ke bawah.
penjualan 700 lembar. Di sini berarti harga jualnya berarti kan ini harga jualnya 120% ya kursnya. Berarti 750 lembar dikali 120% dikali ini harga nominalnya 100.000 dikali 120%, maka di sini harga jualnya adalah 90 juta. Kemudian harga belinya berarti harga belinya itu tadi berarti 750 lembar dikali 100.000 harga nominal dikali nilai kursnya tadi 0,5%. 105 kursnya 105 sehingga harga jualnya 90, harga beli 750, maka laba kotornya berapa? Laba kotornya berarti ini laba kotornya. Kemudian kemudian ada beban penjualan 1%. Ya. Beban penjualan 1% berarti kan 1% dikalikan 90 ya. 1% dikalikan 90 juta jadi 900.000 sehingga laba bersihnya adalah ini. Rp10.350.000. Nah, sekarang kita mau memperhitungkan ini beban penjualan sudah diperhitungkan, yang belum diperhitungkan tinggal ini PPh atas nilai transaksi. Berarti di sini harga jual itu 90 juta. Kemudian beban penjualan 1% itu 900, maka nilai jualnya, nilai transaksinya ya, nilai transaksinya berarti 90 dikurang 900. Kemudian ada PPh 0,1%. Di sini berarti 0,1% kita kalikan ini. Ini pajaknya berarti 89 sehingga kas yang diterima berarti 89.100 dikurangi ini. 89 juta ini. Sehingga di jurnalnya kita lihat ya. Di jurnalnya kita lihat di sini cash in bank-nya ini kas yang diterima 89.10.900. Kemudian company income tax berarti pajaknya ini ya. Company income tax 89.100. Kemudian di sini ada marketable securities credit sebesar harga belinya di sini 78.750. Kemudian ada laba dari penjualan marketable securities sebesar 10 juta. Ini laba bersihnya 10.300.000.
50. Nih. Ini yang dimasukkan ke jurnal, saya apa namanya? Saya kasih highlight. Nah, ini. Oke, selanjutnya ini ya transaksinya sudah. Selanjutnya ada bukti kas masuk pelunasan dari piutang karyawan Febian. Di sini employee receivable, kredit debitnya adalah cash in bank. Kemudian yang berikutnya ada bukti kas keluar pinjaman kepada karyawan Andina Putri. Berarti ini employee receivable 4 juta, ini 4 juta. Yang berikutnya ada penjualan kepada Toko Abadi Semarang. Penjualan kepada Toko Abadi Semarang di sini 131.270 diperoleh dari ini piutang dagangnya. Kemudian cost of sale sama inventory bisa dilihat di kartu persediaan. Sales-nya 118.500, ini 118.500. Asuransi 237, kemudian jasa servis 600, ini 600. PPN-nya 11.933.700, ini 11.933.700. Oke. Berikutnya untuk yang berikutnya penyetoran hutang asuransi. Penyetoran hutang asuransi di sini insurance payable 97.783.300, 97.783.300. Setelah itu ada ke cash in penerimaan kembali piutang. Nah, kalau kalian ingat tadi di tanggal 1 ada penghapusan piutang seperti ini. Debitnya adalah allowance, kreditnya adalah account receivable. Nah, sekarang bagaimana kalau ada di sini penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan tanggal 31 ini, dia nerima kembali, buktinya kas masuk, berarti uangnya langsung dapat sebanyak 10 juta. Maka di sini pada saat pengumuman bahwa dia bisa mengembalikan, itu berarti kan jurnalnya ada 2. Sebenarnya jurnalnya ada 2, yaitu account receivable itu kan tadi diumumkan 10 juta ya, diumumkan diterima kembali. Debitnya account receivable-nya, kemudian allowance for bad debt itu sebenarnya 10 juta. Kemudian jurnal yang kedua penerimaan uangnya berarti cash in bank. Cash in bank 10 juta. Kemudian account receivable 10 juta. Nah, harusnya jurnalnya ada 2 seperti ini. Account receivable jadi mengembalikan piutangnya dulu ke allowance, baru kemudian ini. Cuman kan di sini lihat account receivable debit, di sini account receivable kredit. Kita hapus saja. Berarti cash in bank-nya debit, allowance for bad debt-nya adalah kredit. Sehingga di sini kita menerimanya allowance for debt, full debt-nya kredit sekian 10 juta, cash in bank-nya 10 juta. Transaksi 29. Pemberian sumbangan kepada Yayasan Yatim Piatu Peduli Kasih di sini.
keterangannya masukkan ke dalam akun advertising expense. Di sini yang diberikan sumbangan adalah persediaan, sehingga di sini merchandise inventory-nya berkurang dan kita catat di memo. Dia meminta untuk masuk ke advertising expense, berarti di advertising expense sekian, merchandise inventory-nya sekian. Jurnal yang terakhir, jurnal yang 30. Di jurnal 30 ini harus jeli, lihat di sini tanggalnya 30 Januari. Ya, tanggal 5 Januari. Berarti sebenarnya transaksi ini tidak terpengaruh dengan transaksi yang Desember, tetapi karena di sini di soal muncul, kita catat saja di sini Januari. Nah, kemudian di sini debitnya retained earning. Kenapa retained earning? Karena ini transaksi di bulan Desember, tapi dicatat transaksi di Januari, tapi di sini ada kaitannya dengan ini transaksi yang terkait dengan penjualan yang lalu. Jadi nanti nalarnya itu ini mengurangi laba, makanya di sini retained earning, kemudian value added tax out, kemudian insurance payable kayak ini ya returnnya, kemudian mengurangi account receivable, kemudian di merchandise inventory dan mengurangi CGS-nya. Tetapi ini tidak perlu diperhatikan karena di soal uji kompetensi itu tidak ada, ini hanya untuk pengetahuan dan ini biasanya untuk kemampuan advance untuk para peserta lomba. Jadi kalian nanti mengerjakannya sampai dengan transaksi 29 saja. Oke, saya kira itu untuk jurnal untuk hari ini. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi untuk jurnal, jangan lupa setelah selesai semuanya dijumlah, ya. Semuanya dijumlah, kemudian di sini semuanya dijumlah, sales dijumlah, pembelian dijumlah, kemudian memo dijumlah, cash out juga dijumlah. Jadi semuanya harus dijumlah. Baik, saya kira itu penjelasan tentang entry jurnal hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.